Nah, kalau ini apa? Ria, Ria Fitria. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini mendasar loh ya. Ini banyak orang yang paham di sini dan walaupun sarjana ekonomi, atau kadang-kadang saya juga kuliah apa ngajar kelas apa pasca ya. Ini nggak ngerti ini. Ini apa ini? Ini apa ini? Tingkat harga Tingkat bukan harga, Pak? Pak. Nah, apa beda harga dengan tingkat harga? Sorry. Begini ya. Tingkat harga ya. Apa harga dengan tingkat harga? Kalau kenaikan harga jambu naik. Berarti harga satu pasar tertentu, benar nggak? Di pasar jambunya itu namanya pasar, ya tahulah itu komoditas tertentu atau satu sektor tertentu lah. Kalau kita namakan jambu ini sebagai satu sektor atau subsektor. Nah kalau tingkat harga, nah kalau kenaikan harga jambu disebut inflasi bukan? Hah? Ajeng. Kalau harga jambu naik, inflasi nggak kira-kira? Ajeng Fadilah. Enggak, Ya, Pak. ya. Nah, kalau tingkat harga artinya apa? Satu tingkat atau satu indeks ya. Kalau tingkat kan berarti bisa diindeks gitu kan, di composite, enggak? Bisa kita ukur. Yang menentukan yang menunjukkan harga-harga ya dalam perekonomian. Benar nggak? Jadi yang disebut inflasi itu apa sebenarnya? Kenaikan harga atau kenaikan tingkat harga? Hah? Inflasi itu kenaikan harga atau kenaikan tingkat harga? Tingkat harga. Jelas ya. Jadi bukan hanya satu jambu yang atau satu misalnya bedak atau kosmetik. Ya terserah, kita enggak. Tapi kalau tingkat harga biasanya kan dihitung dari indeksasi daripada banyak komoditas. Enggak? Di BPS ini namanya ada surveinya ya. Ada indeks misalnya harga konsumen. Enggak? Nah, ini menghitung banyak sekali harga-harga ya, namanya juga indeks. Berarti mau indeks banyak harga, ada itemnya mungkin ada puluhan ya, 60-an. Tentu saja item-item yang pokok. Tidak sampai misalnya harga peniti, gak mesti ya, karena itu kan nggak terlalu kita beli peniti kan nggak tiap hari gitu kan. Tapi tentu saja kayak cabai itu kan, cabai itu masuk loh ya. Sekarang kan cabai harga cabai meningkatkan harganya ya. Nah itu berkontribusi to some extent ya beberapa tertentu, apalagi beras ya, terus daging gitu kan, minyak goreng ya, kebutuhan pokok itu biasanya masuk semua, sembako masuk ya, terus mungkin transportasi juga masuk dan seterusnya. Nah inilah yang kemudian namanya tingkat harga, jelas ya. Jadi agregasi ya, tentu saja kalau harga bukan diagregasi dijumlahkan, tetapi diindekskan, gitu ya, diindekskan. Namanya tingkat harga. Jadi inflasi itu bukan kenaikan harga ya. Kalau kenaikan harga ya kenaikan harga jambu tadi. Tapi kalau inflasi itu adalah kenaikan tingkat harga. Ya, dihitung dengan apa? Dengan IHK atau namanya lainnya CPI, Consumer Price Index. Nah, di sini apa di sini? Kalau di sini, tadi kan Ki, jambu tuh Ki ya, beras lah. Ini Ki beras. Nah, kalau ini apa? Sini apa kira-kira? Di sini apa nih? Ki juga.
Saya tanya, agregat demand, agregat supply itu apa? Nadilah. Di sini apa ini? Jumlah output, Pak. Output itu apa simbolnya? Ki. Hah? Oke. Tapi salah. Tapi jambu, beras, berarti kan kalau output itu kan jambu, beras, cabai dimasukkan ke sini. Berarti satuannya di sini 7 ton jambu, 7 ton beras gitu kan? Atau 7 ton apa? Kelapa gitu ya di sini. Apa di sini satuannya? Oke, salah. Y ya, Pak. Nah, Y itu apa sih sebenarnya? Ini biar kalian tahu nih. Ini saya tanya ini mumpung kuliah ke-7 makro lagi. Nanti jangan-jangan di sidang nanti nggak tahu. Y itu apa? Output dalam perekonomian ya. Satuannya apa? Kalau ini satuannya buah jambu, unit jambu, kilogram jambu, dan seterusnya. Yang satuannya unit. Kalau ini satuannya apa? GDP ya, Pak. Ya GDP itu output. Satu GDP itu Y-nya. GDP ada GDP nominal, GDP real gitu ya. Satuannya apa? Ya, GDP kita bisa diukur dalam satuan apa? Halo? Pendapatan, Pak. Iya, itu pendapatan output. Pendapatan itu output. Oke. Satuannya apa? Satuannya apa? Halo? Satuannya apa ini? Ada yang tahu? Alivia. Alivia kok nggak muncul nih Alivia nih? Alivia Taslim. Iya, Pak. Satuannya apa? Satuannya apa? Satuannya apa? Ini saya ada kasih clue nih. R. Rupiah, Pak. Ada yang bilang tadi? Ada yang jawab tadi siapa? Rupiah, Pak. Rupiah. Kenapa rupiah? Kalau output, kenapa rupiah? Kenapa rupiah? Fatir siapa? Kenapa rupiah? Karena kita tidak bisa mengukur output, benar nggak? Yang berbeda-beda nilai, yang berbeda-beda satuannya. Gampangnya, benar nggak? Kita ukur dalam satu satuan nilai tertentu. Artinya dirupiahkan, dimonetisasi, benar nggak? Jadi yang tadi harga jambu, ki jambu, ki beras, ki dan seterusnya, ini kemudian dikali P jambu ya. Jadi sebenarnya Y ini sebenarnya ya, Y ini adalah P beras ya, kali ki beras, benar nggak? Plus P daging kali ki daging secara makro ya. Benar nggak? Ya, atau dan seterusnya ya. Seterusnya, atau kita anggap saja ini adalah delta P, I, Q, I. Benar nggak? Ya. Sampai N. Semuanya diukur. Bisa pendekatan output, artinya kita hitung berapa sih produksinya. Bisa pendekatan input. Pendekatan input apa? Berapa sih ini yang menghasilkan jamu itu digaji? Kita katanya wages ya.
pendekatannya supply inputnya bisa. Itu ada penghitungan GDP. Atau gini aja, kan C plus I plus G plus NX. Artinya apa? Berapa jamu yang dikonsumsi, berapa beras yang dikonsumsi, berapa investasi di sektor. Nah ini kemudian harganya, nanti kan ini satuannya rupiah. Jelas ya? Jelas ya? Jadi ingat, ADAS, jangan sampai salah lagi, jangan sampai di sini ada yang nyebut Ki. Karena Ki itu adalah satuan jambu, ya. Satuan jambu, satuan beras, satuan daging. Ya. Dan di sini P-nya jangan hanya harga ya, tapi tingkat harga. Kalau kita bicara perekonomian, kita sedang berbicara output yang namanya GDP itu. Ya. Output juga nanti bisa ada output nominal, ada output real, ya. Macam-macam lah ya. Atau pendekatannya ada GDP, ada GNP sama saja. Itu namanya output. Produk ya, produk itu tentu dihargakan dulu supaya kita bisa jumlahkan, benar nggak? Antara pasar jambu dengan beras, kalau kita nominalkan dalam rupiah kan gampang dijumlahkannya, benar nggak? Kalau diuangkan dulu semua kan mudah, ada satuan tertentu. Tapi kalau hanya kilogram beras, kalau tadi misalnya kilogram liter bensin itu nggak bisa dijumlahkan, gimana caranya? Kan panjang sekali nanti. Jelas ya? Jadi inilah ADAS. Ya, jangan ketukar lagi ya. Jangan ketukar lagi. Itu yang pertama, bahwa agregasi itu adalah hal seperti itu. Kemarin sudah kita bahas, AD itu diturunkan dari, bahasanya gini ya. Ini ya, dalam bahasa makro nih, ada dua. Satu, penurunan kurva. Yang kedua, pergeseran kurva. Apa sih bedanya ini? Penurunan atau pergeseran? Ada yang bisa membedakan nggak? Ria. Apa beda penurunan dengan pergeseran? Kalau turun dari atas ke bawah, geser. Dari samping ke samping gitu ya. Ini konsep penting ya. Konsep penting ini. Apa bedanya penurunan dengan pergeseran? Kita lihat di makro atau di ekkum nggak belajar ini ya. Biasanya siapa? Dosen saya itu dulu Bu Ani ya, Ani Ratnawati. Terus Pak Iman Suluma. Jadi saya tuh belajar ekonomi itu filosofinya ya. Ini penurunan, ini makanya saya belajar, kita lihat tuh filosofi ya. Ekonomi syariah juga nanti kan filosofi juga. Apa bedanya penurunan dengan pergeseran? Iya. Pernah, tapi agak lupa. Agak lupa. Ada yang nggak lupa gak di sini? Ngacung. Resen yang nggak lupa di sini. Taruh ini adek ya. Ini kurva apapun ya, adek misalnya ya. Ini adek. AS juga boleh, silakan. Coba. Penurunan kurva AD itu apa sih? Nadilah. Ya Pak. Kalau penurunan saya kurang tahu Pak. Kalau pergeseran itu dia bergeser ke kanan, ke atas, ke kanan atas, ke bawah, ke kiri bawah gitu pergeseran. Saya taunya pergeseran soal pergerakan Pak soalnya. Ada lagi pergerakan sepanjang kurva. Beda lagi itu. Pergerakan sepanjang kurva.
Ada yang Betul, yang ada yang bisa nggak? Ini prinsip ya, dasar ya. Jadi penurunan kurva ini adalah dari mana asal muasal kurva itu diturunkan, ya makanya ya. Dari mana asal suatu fungsi, ya tentu digambarkan secara grafis dalam bentuk kurva gitu ya. Dari mana asalnya? Oke, saya udah kasih clue. Sekarang saya tanya lagi ke siapa ini? Yang ada di absen sini lah. Hermianti, ada nggak Hermianti? Hermianti. Ada, Pak. Nah, coba, kalau penurunan kurva AD bagaimana? Penurunan kurva AD itu dari kurva IS dan LM, Pak. Oke, jadi ada yang tadi saya sebut ini diturunkan dari IS LM. Saya tanya, balik lagi tanya. IS itu apa? IS itu apa? IS itu apa? Hermi? IS itu kurva dari likuiditas dan permintaan uang, Pak. Hermi? Halo, Pak. Ya. Penurunan kurva AD apa? Penurunan kurva AD itu dari kurva IS dan LM, Pak. Berarti AD diturunkan dari kurva IS LM gitu ya? LM. IS itu Pak. apa? IS itu IS apa? itu kurva yang menunjukkan hubungan antara permintaan uang dan likuiditas uang, Pak. IS? Oh, mohon maaf, Pak, kebalik. IS itu menunjukkan investasi dan saving, Pak. Oke. Tepatnya pasar apa itu? Pasar barang dan jasa. Oke, berarti pasar jambu, pasar itu masuk ke situ ya? Iya, betul, Pak. Oke. Kalau LM? Kalau LM itu menunjukkan pasar uang, Pak. Oke. Berarti money supply, money di mana ini adalah penurunan kurva AD. Bahwa AD itu ya behind this curve ya. Itu di belakangnya ada pasar barang dan jasa dan ada juga pasar uang. Jadi titik-titik dalam kurva AD ini, benar nggak? Titik-titik dalam kurva AD ini adalah titik-titik keseimbangan pasar barang dan pasar jasa. Pasar barang atau IS, pasar barang dan jasa atau IS, dan pasar uang. Jadi tiap-tiap titik equilibrium dalam ISLM inilah yang kemudian direpresentasikan dalam kurva AD. Jelas? Jelas ya? Jadi ini sudah keseimbangan nih. Ini titik walaupun kurung garis ini sudah keseimbangan di pasar barang, pasar uang. Jelas ya? Makanya nanti kalau penurunan di sini akan kita bahas penurunan kurva AD itu ya dari titik-titik keseimbangan ISL LM. Jadi IS gitu ya. Ini LM, ini IS ya. Nah, ini ada lagi IS lagi, LM lagi gitu ya. IS lagi, LM lagi. Nanti diturunkan ke AD. Ya. Ketika harganya konstan maka AD-nya ketika harganya berubah maka AD-nya seperti apa. Jelas ya? Jadi titik-titik dalam kurva AD/AS itu adalah titik-titik yang mencerminkan keseimbangan di pasar barang dan pasar uang. ISL, LM yang tiap equilibriumnya. Kalau ini bergeser berarti AD-nya bergeser. AD-nya bergeser. Bukan AD-nya bergeser. Titik-titik dalam kurva AD itu adalah keseimbangan ya. Titik-titik keseimbangan. Jelas.
Nah, sekarang pergeseran kurva AD. Pergeseran itu apa? Pergeseran itu apa? Kita ada meja nih. Ini saya nggak bisa contohkan ya. Saya ada meja nih. Ini mobil atau handphone nih. Atau meja nih. Ini taruh ya, disimpan di handphone lah, handphone di atas meja. Kalau pergeseran handphone gimana? Artinya Handphonenya berpindah tempat, Pak. handphonenya berpindah tempat. Kalau berpindah tempat oleh handphone sendiri atau oleh yang lain? Energinya dari mana? Ini konsep fisika loh ya. Ekonomi itu pakai konsep fisika juga loh. Kalau handphone geser ke kanan ke kiri itu karena apa? Diberi gaya oleh orang lain, Pak. Oleh orang lain. Berarti kalau orang lain namanya exogenous. Agen. Oke ya, jelas ya. Nah, kalau balik lagi ke AD. Kalau AD bisa bergeser oleh apa? AD bisa bergeser oleh apa? Teknologi, Pak. Teknologi. Bisa teknologi yang nggak apa. Ini ke fungsinya aja. Fungsi AD itu kan tadi katanya diturunkan dari ISLM. Di mana nih ya? IS itu adalah more or less fungsi dari apa? Y adalah fungsi dari C plus I plus Y plus MX. Ya. LM juga adalah more or less adalah fungsi dari MD atau dengan MS ya. Atau di sini M per P ya, dengan Maniril. Ya, ini M per P. Nah, pergeseran kurva AD itu dipengaruhi oleh apa? Disebabkan oleh apa? Dari yang di luar itu semua, Pak, berarti. Perubahan penawaran uang, Pak. Boleh, oleh uang boleh. Misalnya bank sentral meningkatkan money supply. Dan LM bergeser, ya, LM bergeser. Sorry ya, ini berarti ya. Ini oleh tadi siapa yang jawab ini? MS naik, maka LM geser. Bisa geser ya. Berarti seperti ini. Ini LM, ini L ya. R, Y itu ya. Atau ini money demand ya. Ini money demand nih. Ini M, MS. Ini apa ini? Ini M ya. Enggak. Ini. Nah, kalau MS geser, maka keseimbangan Maniril akan bergeser, maka akan menyebabkan kurva LM IS konstan, LM enggak, LM bergeser ke kanan bawah, di sini Y, di sini R, ya, maka gimana? Dengan Y naik, maka LM bergeser, maka ini sama ya Y-nya ya, ini Y juga. Ini berapa apa tadi? Kalau ingin menggambar AD gimana? P ya. Dengan AS yang sama. Tadi dengan Y-nya naik. Ya, dengan Y-nya naik ke Y0 ke Y1. Ya. Maka dengan tingkat harga yang konstan, maka AD akan
geser dari AD0 ke AD1. Jelas? Jelas ya? Boleh juga oleh faktor yang lain, silahkan. Oleh apa? Kebijakan fiskal, Pak. Kalau kebijakan fiskal, dari I, yang ILM yang konstan. Betul nggak? Ujungnya sama, AD-nya bergeser. Ya. Bergeser dari Y0 ke Y1. Jelas ya? Jelas ya? Sekarang bisa membedakan ya antara penurunan satu kurva dengan pergeseran kurva tersebut. Artinya kalau kita bergeser, harus ada faktor luar atau exogenous ya, yang bisa menggeser kurva tersebut. Ya, kalau faktor luar dari agregat demand tentu saja adalah government expenditure, ya. Ini bukan faktor AS-nya, tapi ada faktor yang luar ini ya. Di luar itu berarti kan ada G, ada I, ya I kan bisa dari luar, ya. Sekarang kan output rendah sekali, misalnya di sini nih karena COVID. Waduh, output rendah sekali nih, full employment-nya di sini misalnya ya, di atas ini. Bagaimana cara meningkatkan Y ini? Geser AD-nya dengan cara apa? Sekarang tingkatkan government expenditure. Dengan cara apa? Bangun misalnya konstruksi dan seterusnya. Atau kalau yang sekarang itu sebenarnya C ya, yang sekarang dilakukan oleh pemerintah itu C, meningkatkan C. Dengan cara apa ya? BLT, benar nggak? Bantuan apalah, UMKM. C-nya naik, C-nya naik, IS geser ke kanan, AD-nya bergeser. Jadi bagi pemerintah ketika apa? Ketika suatu perekonomian di bawah full employment-nya atau di bawah level yang tidak diharapkan, banyak sekali pengangguran di sini, misalnya dan seterusnya, pemerintah harus menstimulasi ekonomi ini dengan external shock. Tidak boleh didiamkan. Ya, lagi COVID gini kan bukan hanya supply-nya yang terganggu, demand-nya saja juga ada. Enggak. Karena apa? Ya dari mana dapat uangnya untuk berkonsumsi? Yang tadinya supir Gojek bisa nyetir, sekarang nggak ada ya. Sementara inilah beberapa bulan ini, ya yang tadinya bekerja jadi tidak bisa bekerja, ya udah kasih supply, ya dengan bantuan yang ujungnya ini meningkatkan konsumsi. Investasi juga tidak bisa diharapkan. Orang kan masih social distancing dan seterusnya. Pabrik-pabrik, apalagi yang dari luar negeri, investasi kan nggak bisa lagi diharapkan. Yang bisa diharapkan ya tentu saja dengan C. Jelas ya? Jadi bedakan lagi sekarang antara penurunan kurva dengan pergeseran kurva. Nah, dalam, ini catatannya, dalam perekonomian Islam sebenarnya, ya, itu frameworknya sama. Yang beda itu penurunan kurvanya. Enggak? Kalau shock, kalau dampak dari satu kebijakan, itu arahnya sama. Mau meningkatkan C, framework syariah, framework konvensional itu sama. Dampaknya akan meningkatkan IS, G-nya AD juga akan naik. Makanya frameworknya jangan kita rubah. Yang namanya konsumsi naik berarti output juga akan naik, benar nggak? Kalau konsumsi tiap orang dalam perekonomian itu ditingkatkan, maka mau tidak mau output overall secara garis besar pasti akan naik juga. Jelas ya? Yang namanya G, kalau G dinaikkan maka output akan naik. Masalah itu di luar konteks dari mana sumber G-nya, di luar konteks itu. Tapi secara in the short term ya, jadi model ADAS atau model ISLM ini adalah model jangka pendek. Ya, kita tidak tahu ini dari mana nih sumber dana BLT ini, apakah dari utang atau dari hal-hal yang lain. Utangnya juga beda-beda, apakah utang luar negeri atau misalnya menerbitkan sukuk, ya, atau menerbitkan obligasi atau bond atau sukuk dan seterusnya.
Ya, tetapi in the short term, karena model ISLM ADAS ini adalah model jangka pendek, ya, ini ada kata Keynes tuh, in the long run, we all die. We all die. Jadi dulu waktu zaman tahun 1928 itu, banyak dikritik, wah itu kan jangka pendek. Ya kalau didiamkan masyarakat bisa mati gitu kan, dan dalam jangka panjang kita akan mati kalau didiamkan seperti ini, benar nggak? Sehingga ya mau nggak mau pemerintah harus intervensi, namanya intervensi, makanya external shock. Ekonomi itu diintervensi oleh pemerintah dengan meningkatkan G atau bagaimana C ini distimulasi. Dan itu sama, mau pergeseran, mau pakai framework manapun silahkan. Yang membedakan ya, di kuliah berapa ini? Kuliah kita ya, di kuliah kita nih. Oh, kuliah mana nih? Oh, kuliah 1 circular flow, kuliah 2 konsumsi, tabungan, dan investasi, dan itu mulai. Jadi kalau di sini adalah kita membahas dari mana C itu diturunkan, behind consumption, behind investment, ya, behind the government expenditure, ya, kuliah 3 peran pemerintah. Terus 4, kuliah keempat, LM, uang dalam Islam, behind money. Dari mana LM itu diturunkan, itu yang berbeda. Adapun kalau external shock yang menggeser kurva IS dan LM itu sama. Arahnya ya, kita gak bicara jumlah, arahnya. Pokoknya kalau MS dinaikkan, pasti LM geser, AD geser, dia akan naik, P akan naik. Jelas. Jadi kita, ini nih, kalau namanya geser ya, namanya geser, benar nggak? Ya, kita mendorong seseorang kan, mau didorong oleh siapapun, ya pasti bergeser, udah. Kita tidak melihat behind dari IS-nya, LM-nya, tidak. Tetapi concern dari ekonomi syariah itu nanti bagaimana penurunan kurva AD, atau lebih spesifik lagi bagaimana IS itu diturunkan, bagaimana LM itu diturunkan. Jelas ya? Beda. Fungsi konsumsi, fungsi investasi, kemarin sudah dibahas fungsi investasi dalam perspektif syariah ada bedanya. Demikian juga bagaimana Islam memandang uang, ini ada bedanya. Jelas ya? Jelas ya? Nah, sekarang sebenarnya saya ini ada paper nih dari saya share lah ke kalian ya. Tapi ini scanan ya dari buku. Bentar ya. Ini bukan buku Fahimkan sebenarnya, Matt Wali ya. Nah, kalian baca ini. Tapi saya akan highlight sekilas sekarang terkait terkait penurunan kurva ISLM ADAS. ISLM relatively sudah kita bahas minggu lalu bagaimana penurunannya. Nah, sekarang bagaimana ADAS diturunkan. Jelas ya? Jadi makro itu nggak perkutat dari situ aja. Betul ya? Dari ADAS. Makanya saya tanya, ini tahu penurunan pergeseran, kalau nggak tahu ini bahaya gitu. Kalau ditanya penurunan kurva AD dari mana? Oh, itu dari bergeser, oh nggak bisa. Ngaco, itu sebenarnya hal yang berbeda gitu. Ya, penurunan itu filosofis. Penurunan filosofis. Tapi kalau pergeseran itu fisik. Pergeseran itu adalah konsep fisik. Ya, konsep bagaimana ekonomi itu bergeser. Ya tentu bergeser ya harus banyak aktivitasnya, benar nggak? Dan sekarang kan ekonomi kenapa jeblok? Ya karena nggak ada aktivitas ekonominya, nggak ada aktivitas konsumsi, nggak ada aktivitas investasi. Government expenditure juga nggak bisa karena dana APBN terbatas, ekspor impor juga terbatas. Jelas kan itu konsep fisik, konsep fisika. Karena tidak ada aktivitas ekonomi. Nah, bagaimana solusinya? Inilah yang akan dibahas sebenarnya filosofinya dari sini. Ya, nah kuliah ini akan membahas
Ini baru intermezzonya lama ya. Intermezzonya lama, tapi bukan intermezzo yang lama, itu filosofisnya seperti itu sebenarnya. Ya. Keseimbangan, ya, umum. Nah, kalau sudah umum berarti bukan keseimbangan satu pasar barang, satu pasar jasa, ya, barangnya pun bukan keseimbangan pasar jambu, pasar beras, pasar cabai, bukan. Sudah umum ini berarti makroekonomi. Ya, dan ini pasti ada hubungannya dengan kebijakan ekonomi makro. Ya, tentu dalam pandangan Islam ya, Islami lah. Nah, ini kuliah 7. Jelas ya? Kenapa umum? Karena kita akan sudah mulai membahas ADAAS, bukan lagi ISL, LM. Apalagi membahas pasar jambu tadi atau pasar beras tadi. Oke, jelas ya. Fikra di sini saya nggak bisa ngeprint loh, nggak bisa record lagi ya. Oh, coba saya stop record dulu kali Pak ya. Kalau Pak nanti kirim ke saya aja ya. Oh, baik Nanti Pak. kirim ke saya aja. Baik Pak. Oke. Soalnya biasa saya kan enak di Google ini, saya langsung masuk ke cloud. Dari cloud itu saya langsung transfer ke YouTube gitu. Jadi saya nggak mesti download terusnya. Oh, Ya. Baik Pak. Oke ya. Sebenarnya akan diulas lagi sebenarnya ya. Kita berarti ini ADAS ya. Ini ADAS. Keseimbangan umum berarti ADAS. ADAS, ya, sebentar. AD itu dari mana? Tadi? ISLM Pak. ISLM. LM. Kita spesifik nanti IS-nya, ISLM, LM-nya nih. Keseimbangan pasar uang. Oke lah, kalau keseimbangan pasar barang sudah kemarin ya. Kemarin ada 2 alasan. Apa itu alasannya? Money demand itu alasannya apa? Oh, kenapa nggak ngomong money supply? Kalau money supply kan sudah eksplisit ya, inelastis seperti ini, tinggal geser-geserkan aja. Kalau money demand itu ada fungsinya. Fungsi dari mana? Motifnya. Money demand itu diturunkan dari, nah ini ada lagi model money demand. Model money demand diturunkan dari apa? Nah, penurunan money demand berarti. Penurunan model money demand diturunkan dari apa? Motif memegang uang Pak. Diturunkan ya dari ini saya ini ya, ini diturunkan dari motif ya, memegang uang. Namanya juga demand ya. Kalau namanya demand berarti uang itu ingin kita pegang. Apa motifnya? Motif apa motifnya? Transaksi. Ini saya sekilas ya. Yang kedua, jaga-jaga. Ya, berjaga-jaga ya. Coba, kalau transaksi kira-kira dari mana ini? Kalau kita bertransaksi itu dari mana kira-kira? Kalau perekonomian bertransaksi itu dari mana? Gak bisa bertransaksi kalau gak punya income. Benar nggak? Gak ada transaksi kalau gak punya income, ya berarti sebenarnya. Jaga-jaga dari mana ini? Ya, jadi motif memegang uang atau MD ini sangat erat hubungannya dengan income. Pasti ya, kalau income naik pasti kecenderungan money demand akan naik. Makanya ini akan positif. Ya. Nah, dan juga tentu saja ada frekuensi ya, di samping income-nya tentu saja akan frekuensi. Jadi income itu kan misalnya uang 1.000 atau 1 juta misalnya ya, itu kan bisa berubah-ubah. Ini 1 juta. Saya Fikra misalnya gajinya 1 juta lah, $1 $1, bukan 1 juta, bukan 1 juta rupiah ya, bukan US dollar.
Uang 1 juta ini kan bisa bergeser-geser bukan sekali kan? Benar nggak? Dibelikan misalnya ke siapa? Ke siapa? Alfia misalnya. Alfia ya 100 ribunya lah ya, 100 ribu US dollar beli rumah misalnya. Nah, uang 100 ribu lagi, Alfia kan buat beli lagi, bayar lagi karyawannya, benar nggak? Bayar kepada siapa? Bayar kepada tukang bangunannya, bayar juga bahan bangunannya dan seterusnya. Jadi frekuensi, ya. Jadi income plus frekuensi, makanya nanti ada multiplier. Ya, berapa kali uang itu berpindah-pindah, berapa kali transaksi itu dilakukan, itu namanya frekuensi. Guys ya. Yang kedua, berjaga-jaga ini dari mana? Kira-kira? Saving, Pak. Menabung. Semakin orang semakin orang mempunyai motivasi untuk bisa membuat dia bisa bertransaksi di masa mendatang, inilah yang dinamakan dengan motif berjaga-jaga. Benar nggak? Itu kan berjaga-jaga kayak gitu kan? Jadi dia bukan short term, apalagi yang sekarang. Kenapa sih kita ada nggak rumah tangga yang zero sama sekali, nol gitu? Nggak punya rekeningnya nol, kayak gitu. Ya pasti kan minimum ada to some extent berapa juta misalnya yang ada di rekening yang cash. Enggak. Walaupun dia senangnya berinvestasi, dia senangnya beli rumah atau beli apa, ada nggak satu orang pun yang tidak punya uang yang siap untuk dibelanjakan, dan ini fungsinya ada untuk di seminggu lagi, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, setahun lagi. Jelas ya? Itu berjaga-jaga namanya. Makanya dalam Islam itu nggak ada motif spekulasi, nggak ada. Ya, jadi motif berjaga-jaga itu karena individu atau perusahaan atau aktor-aktor dalam perekonomian itu menganggap perlu untuk memegang uang untuk kebutuhan transaksi yang tidak dilakukan hari ini, tapi untuk di masa mendatang. Ya, nah orang beriman sebenarnya tendensi uang untuk berjaga-jaga juga tidak terlalu banyak ya, karena Allah itu kan menjamin rezeki sebenarnya. Artinya nggak sampai saya ini nyimpen uang buat apa? Ini buat jaga-jaga 7 turunan. Waduh, 7 turunan. Itu bukan berjaga-jaga tuh ya. Sehingga kikir, oh ya udah kayak korun, simpan aja semua. Itu bukan berjaga-jaga itu ya. Orang ketakutan seperti itu. Ya itu berjaga-jaga buat orang yang bersangkutan itu niatnya untuk berjaga-jaga, tapi itu orang yang tidak kurang beriman sebenarnya. Ya, nah motif uang itu kalau kita dari sini ya, kita anggap bahwa MD itu adalah fungsi dari, ya ini fungsi ya, diturunkan dari sebenarnya Y dan mu. Ya, atau juga bisa orang langsung saja menyebut fungsi dari Y per mu. Ya, ini menurut Pak Metwali nih. Jadi gini, yang disebut mu ini, Islam itu kan sebenarnya tidak menganjurkan berjaga-jaganya itu keterlaluan. Sampai idle uangnya, ditaruh di bantal buat turunan saya ke-7. Artinya dananya itu idle, nganggur. Kayak gak kurang iman saja ya, rezeki anak kita kan ada lagi nanti Allah kasih. Bukan ngasih ilmu, malah ngasih nanti berjaga-jaga menyimpan harta karun misalnya dan seterusnya. Nah, dalam Islam
negara itu boleh mengenakan pajak, bukan pajak ya, atau namanya disinsentif gitu ya, disinsentif untuk idle money. Jelas ya? Boleh kita itu berjaga-jaga silahkan, tapi hati-hati jaga-jaganya dengan keterlaluan. Dan kalau ini uangnya itu tidak sangat besar, bahkan tidak dialokasikan untuk hal-hal produktif, ya, maka pemerintah itu mengenakan MIU untuk aset-aset yang tidak produktif. Jelas ya? Jelas ya? Jadi fungsinya bisa seperti ini nanti. Ya, Y, ya, ini money demand, gitu ya. Nanti MIU ini gini ya. Ini MIU 0 misalnya. Ya. MIU 1, MIU 2. Ya, ini ada di papernya ya, bisa kalian baca bahwa inilah yang disebut dengan biaya. Jadi kalau MIU-nya, kalau pemerintah menganggap bahwa money demand itu keterlaluan, terlalu tinggi, ya karena ada motif berjaga-jaga, kalau motif transaksi tidak ada masalah, berarti kan ekonominya berjalan, benar nggak? Nah, karena ada motif berjaga-jaga yang terlalu tinggi, sehingga orang itu ketakutan, ya udah simpan saja, simpannya di aset-aset yang tidak produktif, bagus nggak dalam perekonomian? Saya berekonomi bagus nggak? Bagus nggak? Nggak bagus kan? Betul ya Pak. Maka pemerintah kemudian mengenakan tarif dalam tanda petik pajak tertentu untuk melakukan disinsentif orang itu tidak menyimpan uangnya untuk hal-hal atau Y-nya untuk hal-hal yang tidak produktif. Ya. Ini kan sebenarnya konsepnya mirip kayak gini. Emas itu kan nggak ada zakatnya kalau emas itu lagi dipakai, benar nggak? Nah, kalau emasnya tidak dipakai dalam setahun, misalnya punya siapa nih, Nadilah punya emas 7 kilo misalnya. Wah, 7 kilo emasnya emas gelondongan disimpan. Nah, itu yang kena pajak sebenarnya dalam tanda petik 2,5%. Nah, kalau emasnya yang ada di kalung di ini nggak dizakat. Walaupun 7 kilo, tapi mau kan 7 kilo. Jadi kalau dipakai, itu tidak ada masalah. Jadi kalau kita punya kekayaan nih, bedakan nih. Saya punya 1 miliar. 1 miliar ini saya simpan. Itu sebagai aset, di rumah saja. Nah, itulah yang kemudian di zakat. Ada zakatnya. Benar nggak? Bahkan kalau dalam konteks ini bukan hanya zakatnya, ada MIU juga. Dan boleh atau oleh pemerintah dikenakan supaya uang 1 miliar yang saya pegang ini jangan disimpan saja, itu investasikan, gunakan untuk hal-hal produktif sehingga bisa mengkreat tenaga kerja dan seterusnya. Jelas? Ya. Tetapi kalau uang ini saya pakai, misalnya saya investasikan di usaha tertentu, itu tidak dizakat lagi uangnya. Yang dizakat apanya? Menghasilkan misalnya 200 juta, misalnya untungnya 10%. 1 miliar kan berarti 1 juta ya, 100 juta. Nah, yang dizakat 100 jutanya. Paham? Paham ya? Bukan 1 miliarnya, karena itu kan sudah produktif. Masa saya mesti zakatnya 2 kali? Benar nggak? Zakat itu tidak double counting. Yang dizakat adalah profitnya. Itu pun kalau sudah haul. Beda dong, kalau yang 1 miliar tadi, oh udah dikasih penalti, ini kenapa gak dipakai gitu. Jelas ya? Karena apa? Ini inspirasi, karena supaya aset itu digunakan untuk hal-hal yang produktif. Jelas ya? Jadi money demand itu nanti ada hubungannya dengan apa? Ini konsep dari Matt Wally ya. Bahwa money demand itu nanti sangat
dipengaruhi oleh berapa idle fund ya, idle fund yang ada dalam perekonomian itu, yang kemudian itu dikenakan ya, dikenakan MIU ya, di MIU itu. Nah, ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, oke. Kalau kita pertanyaan, MIU ini buat siapa? Yang mengenakan itu siapa? MIU itu buat siapa? Misalnya MIU kali Y. MIU kali Y. Y itu income tertentu, aset tertentu yang saya punya income 1 miliar, 1 miliar ini tidak saya gelontorkan lagi dalam aset produktif, saya malah simpan di aset-aset yang tidak produktif. Nah, kemudian dikasih penalti oleh pemerintah sebesar MIU ya, misalnya berapa persen, misalnya 10%. Nah, 10% kali 1 miliar ini lari ke siapa? 1 M ya. Lari ke siapa ini? Oleh pemerintah ya. Lari ke pemerintah. Jelas ya? Dan ini sebenarnya kalau konteks bedakan ya, konteks bank sentral dalam konteks Islami itu sebenarnya sudah terintegrasi ya. Sudah terintegrasi. Di sini ada disebutnya Baitul Mal ya. Baitul Mal. Jadi rumah harta. Ya, Baitul Tamwil. Nah, konteks Baitul Mal wa Tamwil nanti akan saya jelaskan lah di kuliah ini. Baitul Mal wa Tamwil itu sebenarnya bukan BMT di Indonesia, bukan sebenarnya. Kalau di zaman dulu Baitul Mal wa Tamwil itu sebenarnya adalah Kementerian Perekonomian, ya, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian juga termasuk juga Bank Sentral. Nah, ini nanti masuk ke Baitul Mal, nanti maka masuk ke MIU MIU itu nanti komponen dari MS. Ya, komponen dari MS karena MS nanti itu akan merupakan fungsi dari MIU juga. Ya, fungsi dari MIU juga dan fungsi dari alfa tertentu dari Y gitu ya. Fungsi alfa tertentu dari Y. Ada bukunya ya. Nanti keseimbangan uang dan keseimbangan pasar uang adalah MD sama dengan MS. Ya. Keseimbangan pasar uang adalah MD sama dengan MS atau MS sama dengan MD boleh sama saja. Nah, ketika terjadi MD itu tadi fungsi dari apa? Demand. Ya, MD itu money demand. Ya, ketika MD itu fungsi dari apa tadi? Y dan MIU ya. Dengan ini itu lebih besar dari MS ya. Ini fungsi dari apa? Alfa lah gitu ya. Alfa tertentu gitu ya. Maka gimana? Ini terjadi excess demand for money. Ya. Berarti excess demand for money artinya uang itu lebih banyak disimpan untuk hal-hal yang tidak produktif. Enggak? Nah, pemerintah kemudian mengenakan MIU. Dinaikkan. Maka money demand akan dengan MS yang konstan gitu ya. Dengan MS yang konstan itu ada di bukunya ya, saya share. Maka gimana? Kalau MIU-nya dinaikkan, kira-kira money demand-nya akan naik apa turun?
Maka kalau MIO dinaikkan dengan kondisi seperti ini, maka ini akan seperti ini. Ya, maka output dalam jangka panjang akan naik. Jelas ya? Ya. Ini MIO 1 ke MIO 2. Kenapa? Kenapa MIO 1 ke MIO 2? Ya, karena pemerintah menganggap terjadi ekses demand for money, artinya uang itu tidak disimpan, tidak dialokasikan untuk hal produktif, maka bagaimana? Pemerintah kemudian melakukan pajak, ya apalah namanya ya, mendiscourage uang itu supaya dialokasikan untuk hal-hal produktif. Sehingga orang lain itu enggan lagi untuk demandnya terlalu tinggi supaya turun. Artinya apa? Dalam jangka panjang maka MIO naik, ya, maka investasi akan naik, benar nggak? Untuk sektor real, wah ini tadinya nggak ada MIO nih, saya punya uang 1 miliar, saya taruh di bantal. Dinaikkan oleh pemerintah 20%. Waduh, 20%. Bisa tiap tahun habis nih. 1 miliar itu 800 juta lagi. Baik. Tapi kalau saya investasikan itu tidak lagi dikenakan MIO. Maka investasi akan naik atau konsumsi akan naik. Benar nggak? Wah, lebih baik saya konsumsi dong. Benar nggak? Uang ini, ya udah belikan apalah, terserah deh. Apalagi konsumsi yang sifatnya produktif ya. Kan banyak konsumsi yang produktif tuh. Nah, maka ujungnya dia akan naik ya. Sehingga dalam jangka panjang MIO itu akan menyebabkan ya fungsinya ini sebagai stabilisasi. Sebagai stabilisasi, output itu akan menuju two-way payment terus. Benar nggak? Nah, sekarang itu kenapa sih sebenarnya output itu tidak berada dalam full employment? Ya karena salah satunya adalah disparitas ini. Salah satunya dari disparitas ini. Jadi uang itu adanya di aset-aset yang tidak produktif. Aset-aset sektor finansial yang itu tidak ada hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja. Jelas ya? Karena pemerintah tidak mengenakan MIO ini. Ya to some extent ada mungkin pajak aset yang produktif yang progresif, bagus itu. Malah kalau investasinya ke safe haven dan seterusnya itu tidak dipajak loh. Kebalik kan? Malah kita simpan emas malah nggak dipajak. Dipajaknya nanti pas dijual. Simpannya aset itu tidak dipajak. Sistem perpajakan itu tidak seperti itu. Sistem perpajakan kita malah yang dipajak itu aktivitas. Kebalik ya. Justru kalau aktivitas, kalau konsepsi yang benar itu jangan dipajak karena itu dia melahirkan nilai tambah buat perekonomian, enggak? Yang nggak disimpan, yang disimpan itulah yang harus dipajak sebenarnya. Ini yang diperkenalkan oleh Matt Wally. Artinya apa? Dalam jangka panjang sebenarnya ya, penggunaan MIO ini akan menyebabkan output ini akan terpelihara dalam hal-hal yang produktif. Benar nggak? Mau gak mau saya ini harus daripada saya money demand-nya terlalu tinggi ya karena dipajak terus, lebih baik saya bermental entrepreneur. Benar nggak? Lebih baik saya bermental entrepreneur daripada hanya menyimpan, mengakumulasi kekayaan dan seterusnya. Kalau saya bermental entrepreneur, uangnya saya investasikan ke hal produktif, maka akan berapa tenaga kerja yang terserap. Even ketika saya belanjakan, kalau saya belanjakan ke warung tetangga sebelah, dia punya income, tetangganya punya anak, kemudian anaknya disekolahkan. Ke sekolahnya, supir angkot berapa naik, supir Gojek berapa.
Benar nggak? Jadi jangan salah, berkonsumsi itu bagus. Sekarang justru yang kurang itu konsumsi. Uang-uang itu di orang kaya itu ada sebenarnya. Cuman orang kaya itu tidak berkonsumsi. Karena biasanya kan pergi ke mall gitu ya, ngopi itu kan, atau belanja apa, atau yang dibeli kan produk-produk, ya, di samping produk impor juga produk ekspor, atau beli kuliner misalnya. Sekarang kan dibatasi dengan seperti hal apa kondisi sekarang kan dibatasi. Artinya sebenarnya uang itu ada loh. Uang itu ada, cuman kan dibatasi geraknya karena COVID. Sehingga mau nggak mau pemerintah ada jalan dari konsumsi. BLT. Ya. Nah, coba kalau hal-hal seperti ini dikenakan, pasti itu akan merangsang ya. Dalam kondisi normal tentu saja kalau COVID kan relatif tidak normal ya. Merangsang aset finansial itu akan lari ke sektor-sektor yang produktif yang bernilai tambah untuk meningkatkan tenaga kerja, pengangguran dikurangi dan seterusnya. Inilah inspirasi daripada ekonomi Islam. Jelas ya. Jadi itu adalah instrumen pemerintah juga. Ya. Makanya konsep keseimbangan umum dalam Islam itu ya. Di sini diperkenalkan nih, ada fungsi namanya ISU. ISU. Ya, sebenarnya ISU itu I-nya adalah investasi. Ya. I-nya adalah investasi atau investment, S-nya adalah saving. Itu ya. U-nya itu tingkat pajak ya atas aset yang tidak produktif. Ya. Nah, apapun yang menyebabkan ini bergeser, nanti akan menyebabkan Y akan naik. Jelas ya? Nah, ini disimbolkan dalam paper itu ISU ya. Ada I0 S1 U0. Ada juga I1 S0 U0 misalnya. Ya, ada juga I0 S0 U1. Nah, ini apapun ya. Apapun. Nah, ini lagi-lagi. Yang menggeser kurva ISU adalah apapun antara konsumsi atau investasi atau saving atau U. Jelas ya? Nah, ini kemudian inilah yang menyebabkan nanti output itu akan bergeser ke kanan bawah ya. AD-nya akan bergeser ke kanan bawah. Jelas ya? Jelas ya? Jadi diperkenalkan nih, U ini adalah salah satu salah satu instrumen juga ya dalam IS ya, investment and saving ya. Jadi tidak, kalau Keynesian kan hanya IS gitu kan, investment and saving. Nah, diperkenalkan juga U. Kalian baca ya papernya ya, karena U itu adalah disinsentif orang itu melakukan saving untuk hal-hal yang tidak produktif. Dalam artian dia meminta money demand untuk hal-hal yang tidak produktif, yang tidak bernilai tambah untuk perekonomian. Jelas ya? Ada pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya. Ya. Terkait yang U ini, kan kalau misalnya sekarang tuh mungkin kenapa
pajak tuh kita ambil dari hasil transaksi mungkin karena lebih mudah diidentifikasi gitu kan Pak. Nah kalau UKU gini, gimana cara kita buat ngeidentifikasinya gitu, kayak berapa orang sih yang mau ngaku, berapa aset yang nggak produktif yang dia miliki gitu Pak. Ya itu tantangan ya. Tantangannya seperti itu. Di orang kaya itu emang nggak ngaku kekayaan, enggak. Sebenarnya kan konteks ini kan sudah mulai ada di pajak, itu sudah ada. Ya sekarang kan lapor SPT itu kekayaan itu harus dilaporkan loh. Karena ada kekayaan yang meningkat secara itu ada ya. Kalau di negara maju itu bisa ya. Negara maju itu bisa di-trace ya. Jadi bisa di-trace karena setiap gini ya, sebenarnya kan saving itu awalnya kan dari income kan. Income itu kan berasalnya dari transaksi, benar? Nah, kalau dalam jangka panjang dari transaksi masuk ke saving itu kan kelihatan. Ya, misalnya saya nih, kekayaan saya misalnya sekarang 100 juta. Tahun depan, langsung 400 juta. Nah, dari mana 400 juta? Oh, ternyata ini dari misalnya saya punya bisnis dan itu meledak. Misalnya saya punya startup, ya, punya startup saya buat sendiri gitu ya. Terus ada yang mau beli, startup ini, bagus juga ini. Kalau saya beli deh, berapa? 300 juta. Dibeli oleh siapa gitu ya. Itu kan kelihatan dari transaksi itu kemudian menjadi saving. Nah itu kalau pelaporannya sudah jelas, jadi pelaporan keuangan, transaksi keuangan itu sudah jelas, itu akan terlihat. Ya banyak sekarang kan, misalnya NIK itu sebenarnya ke arah itu, ya. Di NIK ya, single identity number itu sebenarnya ke arah itu. Jadi supaya terlihat dari NIK ini kan buka rekening, NIK juga dulu NPWP juga nggak bisa sekarang tanpa NIK-nya beda nggak bisa. Artinya apa? Semua aktivitas keuangan dan juga semua value-value dari finansial kita itu bisa terlacak, baik dari sisi stok maupun dari sisi flow. Ya, makanya kan koruptor itu kan kalau pakai pembuktian terbalik kan seperti itu sebenarnya, enggak? Dari yang aset yang ada berapa kekayaannya? Ini nggak mungkin nih penghasilannya segitu. Waris juga dari mana warisannya gitu kan? Itu pembuktian terbalik. Dan itu bisa dilakukan ya. Itu masalah teknis. Tapi untuk mendiskon untuk melakukan disinsentif terhadap idle money itu bisa. Ya, bisa dengan akuntabilitas, dengan sekarang itu saya dulu waktu di Australia itu punya teman kebetulan dengan orang KPK ya. Jadi waktu saya 6 bulan itu program ininya kebanyakan orang KPK. Kamu itu apa sih kerja di KPK? Oh ini financial ini katanya, financial bukan financial namanya itu financial bukan audit ya, kalau kayak detektif gitulah, financial detektif gitu ya. Ya KPK sekarang sudah belajar kan bisa dideteksi sebenarnya aset yang ada itu kan pasti dari transaksi sebelumnya ya, apalagi pengelola negara kan sekarang kan baru ada LKHN itu ya, lapor kekayaan pengelola negara ya, nanti ke depan akan semakin terlacak seperti itu. Makanya jangan heran ya kenapa korupsi itu kebanyakan cash, tidak melalui transfer. Melalui transfer kan kelihatan oleh PPATK. Ya, PPATK kan kelihatan. Tapi kalau ini bukan saya mengajarkan seperti ini ya. Ini modus-modus yang kayaknya nggak, dulu sempat ada ya yang ngasih suap ya, sogok 5 miliar. Zaman tahun bukan 5 miliar, lebih kayaknya berapa miliar. Itu dibawa, itu di mobil box. Di mobil box itu, biar apa? Tidak terlacak. Jelas ya, jadi ini masalah teknis sebenarnya, tapi itu bisa ya. Dan ini negara maju sudah melakukan hal seperti itu, ya, dengan single ya, identity number, ya, itu bisa terlihat, ya. Apalagi nanti kalau uang itu sudah elektronik semua ya, sudah perpindahan uang itu tidak melalui ATM saja,
tidak melalui ATM lagi, sudah hanya uang, hanya melalui sidik jari kita atau mata kita. Jadi kita tidak perlu cashless society ya. Apalagi kalau cashless society artinya kan uang kita itu adalah, dompet kita itu adalah jari kita sendiri. Sekarang kan masih melalui kartu ya, melalui kartu, uang itu di kartu kan, kita pede aja selagi bawa kartu ATM nggak kemana-mana walaupun nggak bawa uang cash. Ya, atau di Shopee Pay atau di GoPay gitu. Selagi itu oke lah gitu ya. Bisa ke mana-mana. Nah, ke depan itu udah cashless sama sekali, gak perlu kartu. Buat apa kartu? Di situ ada pindaian, di kartu itu ada pindaian, karena bukannya ini sudah spesifik. Tapi kan tidak semuanya seperti itu ya. Nanti korupsi atau bayar-bayar nanti ke hal-hal yang dilarang itu ya. Kayak bayar ini itu pakai transfer, wah dari misalnya dari si hidung belang A gitu ya, terus si itu uang transfer kelihatan, wah ini ada transfer di sini ke sini, kan enggak kayak gitu. Artinya ada resistensi ya. Tapi ke depan itu akan semakin mudah teracak. Ya. Jadi framework ini disediakan, nanti secara teknis bisa kita. Ya, Dora ya. Oke, Pak. Makasih, Bapak. Oke. Ya, apa inspirasinya dari sini? Inspirasinya adalah semua orang akan mengurangi jumlah uang tunai yang idle, enggak? Untuk kemudian disalurkan untuk hal-hal yang produktif. Ya, tadi saya sebut 1 miliar, mirip tadi saya sebut ya, 1 miliar ini daripada saya di zakatnya 1 miliarnya lebih baik dari untungnya, benar nggak? Yang misalnya untungnya 200 juta lebih baik dari untung kan? Kenapa sih ada perbedaannya? Jelas dong. Beda antara 1 miliar ini yang idle, kenapa di zakat? Ya karena kan kamu harus bayar itu pada masyarakat. Itu ada, saya simpan emas misalnya 1 M, kenapa di zakat 2,5 miliar? Tapi kalau emasnya saya gantung di sini kemana-mana gitu, walaupun nilai 1 miliar, tapi saya pakai benar gitu kan, dari zakat. Itu bukan mau pakai. Tapi kalau itu harus di zakat. Kenapa? Itu ada hak yang lain. Tapi kalau saya gunakan uang ini untuk kepentingan dalam perekonomian, mengalir. Konsep uang itu kan flowing. Uang itu harus mengalir. Uang itu harus meng-create value added secara ekonomi. Harus meng-create tenaga kerja. Harus meningkatkan income masyarakat sekitar. Jadi kalau kita misalnya penghasilannya siapa Fikra itu 1 juta US dollar di Gunung Kidul misalnya, dia tinggalnya di Gunung Kidul, dia punya income-nya apa gitu ya, dari online gitu ya. Itu kan harus dibelanjakan. Kepada siapa? Ke masyarakat sekitar dong, benar nggak? Nah itu tidak ada lagi. Jadi ekonomi itu terus mengalir, ya, semua orang merasakan. Ya, jadi pengenaan ini akan menyebabkan bahwa uang itu either dipajak ya atau di zakat atau dia lari ke hal-hal yang produktif. Yes, ya. Jadi inspirasi ini kemudian menyebabkan bahwa ekonomi itu akan berada di sekitar full employment. Yes, ya. Ya, jadi sebenarnya nanti ini konsekuensinya gini ya. Kan uang itu nanti digunakan untuk aktivitas produktif ya. Jadi uang hasil ini kan taruhlah ya. Jadi income seseorang atau aset seseorang nanti ke aset produktif gitu ya. Produktif berarti kan ada supply dari saya menghasilkan apa.
Secara makro kan ADAS, benar nggak? Nah, sekarang bagaimana? Oke lah, kalau demand-nya tadi seperti itu, ISLM-nya jelas ya, tidak apa pasar barangnya, pasar investasinya, pasar apa, pasar konsumsinya ya, pasar government-nya, terus LM-nya juga bebas riba yang kemarin sudah kita bahas. Nah, bagaimana sekarang AS? Tadi saya sebut uang itu kan yang 1 miliar itu saya produksikan, saya produktifkan, gitu ya, atau siapapun lah. Nggak mesti kita loh, nggak mesti kita yang berproduksi itu nggak mesti kita, benar nggak? Nggak mesti, saya kan nggak punya uang, nggak punya waktu untuk berproduk apa, ya kan bisa saya misalnya ini ke siapa siapa ke Adora atau ini Adora saya punya bisnis ini nih, kata Adora nih saya punya bisnis hijab, ya udah saya investasi ke Adora bagi hasil, benar nggak? Nanti yang ini kan bukan itunya, tapi bagi hasilnya nanti. Nah, ini kan nanti ada supply, ada AS nanti. Nah, AS-nya kira-kira seperti apa AS-nya? Fungsi AS-nya apakah seperti ini atau seperti ini? Ya? Coba. AS akan seperti apa? Kira-kira AS akan seperti ini. Coba ya. Sekarang balik lagi. Ini kan model AD kemarin ya. Model AD ya. Bahwa AD itu kan ini ya. Ini sudah kita bahas ya. Ini vertig ya, vertig. Vertig itu apa sih? Vertig itu bahasa Jerman. Selesai ya, finish ya. Ini sudah ya kemarin ya. Sekarang kita bahas AS-nya ya. Oke. AS-nya kata saya tadi akan seperti ini. Ya. Akan seperti ini. Karena apa? AS itu adalah fungsi dari apa sih? AS itu fungsi dari mana? Halo? AS itu fungsi dari mana? Produksi itu fungsi dari mana? Kapital. Labor ya? Benar nggak? Benar nggak? Ya kapital banyak, ada finansial, ada tanah. Ya, labor ini dari mana nanti hubungannya? Tingkat upah. Tingkat upah juga ada dua, ada upah nominal, ada upah real. Di mana upah nominal, upah real adalah upah nominal per tingkat harga. Ya, jelas ya? Nah, dalam ekonomi inspirasi syariah, bagaimana? Bahwa modal dan tanah ini akan dianggap sebagai input yang tetap ya, dianggap sebagai input yang tetap. Kita akan concern ke L ini. Kenapa modal dan tanah itu akan terlalu akan relatif tetap atau stagnan? Ya karena orang kan tadi discourage juga. Benar nggak? Kalian jangan ini loh, jangan heran loh. Jadi pajak tanah itu kalau di Jerman ya, itu lebih mahal kalau tidak tanah itu tidak digunakan daripada tanah itu digunakan. Kalau tanah itu misalnya saya ini baru tahu dari petani di sana. Saya mau jalan-jalan itu ke pertanian gitu ya. Murah di sini itu tanah itu murah. Apalagi kalau tanah itu diberdayakan. Apalagi kalau tanah itu ditanami. Itu gak ada pajaknya malah. Jelas ya? Kapital tadi juga sama. Kalau saya pegang 1 miliar, ya udah jangan.
kita gunakan saja kapital itu untuk meng-create labor. Enggak? Ke Adora tadi, dia punya hijab misalnya. Hijab itu punya apa lagi? Oh, punya karyawan. Enggak? Punya karyawan dan itu meng-create labor kan? Nah, makanya dalam inspirasi syariah itu ya, jadi sebenarnya input produksi yang mempengaruhi input produksi yang benar-benar mempengaruhi input adalah mempengaruhi output adalah L. Jelas ya? Adalah L. Jadi pendapatan nasional gitu ya, GDP tadi adalah fungsi dari labor sebenarnya. Kalau labornya naik, maka ia akan naik. Kalau sekarang kan kita pendapatan nasional itu fungsi dari kadang-kadang dari K loh. Karena kebanyakan sekarang itu orang misalnya simpan di bank ya, atau lari ke perusahaan uang-uang di finansial, bahkan aset finansial itu digunakan sebagai indikator penentuan GDP. Benar nggak? Nah, sebenarnya itu dalam jangka panjang secara yang persisten mempengaruhi Y itu adalah L. Jelas ya? Coba. Tanah itu bisa nggak? Tanah itu nggak bisa nggak mempengaruhi Y, itu P kali Q? Bisa. Kalau harga tanah dan kita tanah naik, benar nggak? Tapi itu kan sebenarnya realitanya tidak seperti itu. Yang benar-benar meng-create pertumbuhan yang berkualitas adalah labor sebenarnya. Kalau tanah kan buat apa tanah? Atau uang tadi. Uang kan nggak bisa jalan-jalan, kalau kecuali uang itu dipakai, kecuali uang itu dikonsumsi atau diinvestasikan, baru meng-create tenaga kerja. Jadi tidak berkualitas lah gitu ya. Nah, walaupun itu diperhitungkan dalam konsep GDP, tetapi yang sebenarnya mempengaruhi output adalah L itu sendiri. L ini banyak ya, baik dari sisi kuantitasnya, ya, itu ya, S, DM-nya, ya. Tapi kalau konsep makro tetap saja W namanya. Ini namanya ada bahwa SDM ini diupah ya, dengan W, upah nominal W besar, ya, dan ada upah real namanya W per P. Ini upah real, ya, upah real ya. Ini upah nominal, ya. Jadi kalau harga naik, inflasi, maka upah real naik apa turun? Turun, Pak. Turun ya. Tentu saja karena real kesejahteraan kita berkurang dong, benar nggak? Karena harga naik, walaupun ininya konstan gitu ya. Ya. Nah, tetapi gini ya, inilah yang menyebabkan kemudian kenapa AS itu akan seperti ini. AS itu akan seperti ini. Ya, kalian bisa baca di paper itu di buku itu 102. Ya, halaman 102. Ya. Ya. Bahwa kalaupun terjadi kenaikan atau penurunan, ingat ya, kalaupun terjadi kenaikan atau penurunan tingkat harga, nanti dengan serta-merta upah real itu akan kembali lagi kepada upah ini akan sama
dengan upah dalam full employment. Itu inspirasinya ya. Jadi ada lihat di sini. Kelihatan ya oleh kalian ya sambil dibaca tuh ya. Jadi kalau P naik ya, kalau P naik maka sebenarnya W atau W kecil ya, W per P maka W akan tuh karena harganya naik. Ya. Kalau upah real naik, maka kalau upah real turun, kalau upah real turun maka gimana? Kalau upah real turun bagaimana? Maka tentu orang itu tidak mau bekerja. Maka output akan turun lagi. Kalau P-nya turun, karena orang itu tidak mau berproduksi dan seterusnya, maka W akan. Nah, maka dalam jangka panjang, fluktuasi itu, AS itu tidak seperti ini. Ya, maka AS-nya itu inelastis terhadap harga. Ini kan P ya. Ini apa? Y. Jelas ya? Ada nggak di sini ya? Nah, saya ini ya. Kita end dulu, end stop sharing ya. Persen ya. Betul nggak? Kelihatan, Pak. Ya, ya. Nah, ini ya. Jadi kalau P naik, maka upah real akan turun. Maka output akan kembali lagi ke full employment. Ya, kalau P diturunkan, maka output kalau P turun terjadi deflasi, maka upah real akan naik. Benar nggak? Kalau upah real naik, maka orang akan bekerja lagi. Benar nggak? Artinya kurva AS nih. Ini kurva AS nih. Ya. Itu akan flow employment akan LRAS seperti ini, akan inelastis terhadap harga. Jadi harga mau naik atau turun gitu ya. Maka AS itu akan tetap inelastis seperti ini. Ya, artinya AS itu tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga. Karena apa? Fluktuasi harga ini dikompensasi oleh kenaikan atau penurunan upah real. Kalau harga naik, ya berarti kan ekonomi terlalu overheat nih. Maka harga naik, upah real akan turun. Upah real turun, maka Y akan turun lagi. Kalau harga naik, maka upah real akan kalau harga turun, ya, maka upah real akan naik. Upah real naik, orang berbondong-bondong akan bekerja lagi sehingga output akan naik. Makanya kurva AS itu akan seperti ini. Jelas ya? Kurva AS itu akan inelastis terhadap harga.
Jelas ya? Ya, sehingga nanti akan didapati AD-nya seperti ini, AS-nya kan, ya, ini P dan ini I. Jelas ya? Jadi kalau dengan pengenaan apa tadi ISU tadi ya, pengenaan dengan adanya apa tadi disinsentif bagi orang itu tidak menyimpan dalam aset yang idle. Ya, karena akan merangsang kalau idle akan merangsang meng-create tenaga kerja sehingga output akan naik atau terlalu overheat, terlalu panas, inflasinya terlalu tinggi, maka upah real akan turun. Kalau upah real akan turun, orang nggak mau bekerja terus-menerus, lembur segala macam, enggak. Maka output akan turun, maka AS-nya akan seperti ini. Ya, saya belajar lagi tuh konsep kenapa AS dalam jangka panjang itu akan seperti ini. Ya akan dalam full employment. Karena apa? Itu tadi sudah tidak bisa dinaikkan atau diturunkan lagi. Ini short run boleh bisa naik atau turun, tetapi kan upah realnya sudah tidak bisa akan menyesuaikan sendiri, gitu ya. Jelas ya? Oke, itu yang AS dalam perekonomian Islam. Nah ini, jadi inspirasinya apa sih dari sisi kebijakan, gitu ya? Ya. Jadi inspirasi kebijakan ekonomi itu apa? Kebijakan makro ya. Satu akan merangsang investasi swasta atau perekonomian ya. Akan merangsang investasi swasta. Karena apa? Tadi itu saya jelaskan ya. Yang kedua, bahkan dari mu itu kan tadi kan musuh ke mu kali y ya. Ini kan sumber income sama pemerintah, benar nggak? Siapa pemerintahnya di sini? Riah misalnya Menteri Keuangan, Riah Fitria nih Menteri Keuangan misalnya, kan mau gak mau, wah ini banyak sekali nih aset-aset yang tidak produktif ditarik, maka itu kan sumber pendapatan. Nah ini kemudian bisa lagi nanti ya, oke ya, tadi itu uang orang seperti saya ada berapa juta misalnya di Indonesia yang punya 1 miliar tapi didiamkan saja, kemudian ditarik oleh Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan kali 20% kali jumlah orang di Indonesia yang seperti itu jadi sumber income, dan kemudian nanti jadi sumber lagi G ya, atau sumber lagi C kemudian jadi BLT, benar nggak? Sumber pendapatan ya pemerintah kan fungsinya hanya mengelola, benar nggak? Hasil dari pajak yang mendiscourage aset-aset idle itu kemudian menjadi sumber pendanaan pemerintah, kemudian G-nya naik atau menjadi C, atau bisa juga investasi pemerintah, dan seterusnya, yang kemudian nanti akan Y akan naik. Ya, kalau ini kan sudah jelas, merangsang investasi swasta, maka Y akan naik. Ya, jadi sebenarnya mekanisme melakukan disinsentif bagi aset-aset idle yang diinspirasikan oleh Matt Wally ekonomi syariah ini akan merangsang investasi dan akan sumber daripada pendapatan pemerintah ini akan bisa digunakan untuk G atau C yang akan nanti
dalam jangka panjang akan menaikkan output lagi. Ya, walaupun tidak seketika gitu. Kalau kebanyakan asetnya idle nih, dipajak oleh pemerintah, maka dalam jangka panjang pendapatan pemerintah ini kemudian bisa digunakan untuk C lagi, C lagi. Nah, ujungnya akan output juga akan meningkat. Ya, jadi ini namanya intrinsic ya, intrinsic mechanism. Itu namanya intrinsic mechanism ya. Ya kan enak kalau intrinsic ini gak usah diatur-atur, mau nggak? Ya, mendiscourage asetnya idle sehingga investasi akan naik, dia akan naik atau digunakan untuk sumber income pemerintah, ya. Maka ini akan menaikkan, jadi bukan dari utang, tapi dari, kalau sekarang kan masih dari konteks sekarang kan utang enggak, ini nggak dipajak, ini ya udah nih gimana nih BLT, ya udah ada terbitkan sukuk, yang beli sukuknya siapa? Asing juga, apalagi dulu zaman Orde Baru kan, pinjamnya ke IMF, itu kan bahaya gitu ya. Nah kalau dalam inspirasi ekonomi syariah nanti apa? Akan ada intrinsic mechanism, ya, built-in, ya, stabilizer, yang kemudian output itu akan naik. Karena apa? Ini akan mendiscourage aset-aset itu idle, akan men-encourage investment, akan men-encourage aset itu berjalan, gitu ya, berjalan, dan itu bisa meng-create value added ke depan. Jelas ya? Mungkin itu dari saya. Selainnya bisa kalian baca di paper yang saya share ke kalian ya. Itu dari buku Wali. Tapi idenya kira-kira seperti itu. Saya kan nggak bisa baca seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Paham nggak kalian makro? Pusing nggak? Pusing nggak? Halo, coba on cam dulu semua, on cam dulu. Saya kan harus tanya ke kalian nih, nggak tahu. Ini kalau saya kuliah kan bisa jalan-jalan kemana-mana gitu kan? Enggak, sambil tanya colek-colek. Siapa nih? Patih, mana Teh? Paham nggak Teh? Yang ngantuk juga kelihatan. Sekarang nggak kelihatan. Coba siapa tanya, mana ini nggak on cam semua ini? Ini di absennya nggak bisa nih kalau nggak on cam nih. Ini nggak bisa absen kalian kalau nggak on cam nih. Nggak ada nih. Rama ini, Aramadea. Ini kita masih ada alokasinya loh 9 menit ya. Ya. Ini mepet waktu zuhur sebenarnya ya, tapi ada beberapa yang pun kan nih. Ada Fitria mau sholat kayaknya nih. Ini jangan dulu ini. Mana nih, Penny? Penny paham nggak? Tadi belajar apa kita, Pen? Penny? Insya Allah, Pak. Belajar apa tadi kita? Banyak, Pak. Ada kebijakan ekonomi makro. Ya? Sudah jelas, Pen? Kenapa? Sudah jelas suaranya? Gue kedengeran. Di sana lagi hujan, Pak. Oh, hujan ini. Aramadea. Belajar apa tadi kita? Dea panggilannya bukan? Iya, Pak. Apa? Belajar apa kita tadi?
Penurunan pergeseran ya. Penurunan pergeseran ya. Ada pertanyaan nggak buat saya? Belum ada, Pak. Oh, nanti bisa berarti udah siap ujian ya. Udah siap ujian berarti. Kalau nggak ada pertanyaan berarti siap ditanya ya. Ini kan kuliah terakhir nih. Nanti kan semester UAS nanti saya move ke kelas 1 lagi biar bisa ke semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, mungkin nanti kalau misalnya belum ada yang bertanya juga, saya mau ini Pak, nanya terkait UTS nanti Pak sama tugas Pak. Ya, mungkin Tugas teman-teman kan ada yang mau bertanya dulu, silakan. pasti kalau mahasiswa nanya ujian ya. Nanya pertanyaan ya, padahal saya lagi nanya. Silakan kalau ada pertanyaan sekarang. Kalau mau nanya pertanyaan nanti. Pertanyaannya on Nih, demand Pak. bertanya terkait pertanyaan ya. Ujiannya apa? Berarti kan menanyakan pertanyaan, enggak? Mahasiswa zaman sekarang. Kalian pada bingung, paham kan? Paham kan? Belajar makro mudah kan? Mudah ya. Ini kenapa saya ini seperti ini? Karena ini penting ya. Penting saya tulis, saya ini gitu kan. Dulu kuliah dosen saya tuh Bu Ani Ratnawati yang pernah jadi wamen itu juga Kementerian Keuangan ya. Seperti itu belajarnya supply di mana aja. Buku miskinnya apa di mana gitu kan. Nanti kalian baca sendiri dah. Ya, tapi saya mau bicarakan ini. Tapi mau gak mau saya juga harus baca juga bukunya gitu kan. Harus baca juga bukunya. Dan ternyata saya dulu waktu S1 kan, tanya ke mahasiswa pasca, sama itu belajar itu juga katanya. Ini mahasiswa S3 sama juga katanya. Ibu Ani ini. Ternyata ekonomi itu tidak sekompleks yang kita duga gitu ya. Tapi nggak sesimpel yang kita duga juga kalau kita tidak paham. Ya, yang pasti kalian harus tahu filosofinya. Kenapa kalian harus tahu filosofi ekonomi? Karena kalian kan jadi sarjana ekonomi. Enggak nanti. Ini kan jadi sarjana ekonomi kan? Mau jadi sarjana apa kalian? Amin Pak. Sarjana ekonomi itu terbaginya kepada 3 ya, yang kalian harus tahu. Satu mikro, yang tadi bawang, supply itu mikronya ya, dan industri nanti. Yang kedua makro, ya ini makro ya. Kita harus tahu agregat, bagaimana hubungan antar variabel, bagaimana hubungan kebijakan dengan makroekonomi. Even ketika kalian bisnis, itu pasti ada masalah makro nanti, yang berhubungan dengan diri kita. Betul nggak? Apa hubungan petani dengan makro? Ya ada hubungannya. Ya dia gak tahu menahu, taunya harga cabai naik itu makro kan, fenomena makro itu enggak. Dia gak create sendiri harga kan enggak. Itu pasti ada hubungan dari luar yang kita tidak bisa kontrol sama sekali. Karena petani sawit nih, mulai lagi kaya nih, petani sawit. Karena apa? Harga sawit mulai naik sekarang, harga energi naik. Karena COVID-nya sudah mulai berakhir. Orang banyak minta minyak sawit termasuk diantaranya. Petani sawit mulai sejahtera lagi sekarang. Padahal dia gak tahu menahu, segitu aja kok. Ya, jadi semua orang, semua hal kita itu pasti berhadapan dengan fenomena-fenomena makro ya. Ya, kita mempengaruhi makro to some extent betul, tapi diagregasi. Tapi kalau makro mempengaruhi kita langsung, kita sebagai individu pasti mempengaruhi ekonomi, benar nggak? Tapi kalau ekonomi mempengaruhi kita pasti secara langsung.
ya kita punya uang 1 juta, tahun depan inflasi misalnya, inflasi setahun kan, ujung-ujung langsung ke kita itu, kita langsung kesejahteraan kita menurun misalnya 10% kalau inflasinya 10%. Itu kan fenomena makro yang langsung mempengaruhi individu. Nah, hal-hal seperti ini mau kalian jadi pemangku kebijakan apalagi, ya bahkan sampai menjadi bisnismen atau misalnya pengusaha bordir atau apa, entrepreneurs, itu pasti akan berpengaruh. Makanya kalian harus paham, ya, biar kita tahu horizon mikro dan horizon makronya. Ya, bukan hanya teknisnya, tapi juga ada faktor-faktor yang memang harus kita pahami. Walaupun ini tidak kita kontrol, tapi kita bisa antisipasi, enggak? Bisa kita antisipasi ke depannya. Oke, sekian dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, ujiannya saya jawab dulu dah. Kalau ujiannya belum saya diskusikan, nanti siap-siap aja. Nanti menjelang hari H-nya baru kita pikirkan lah. Tapi yang pasti di New LMS ya, New LMS. Biasa kalau ujian itu kalian harus masalah teknis ya, terutama tidak boleh kerjasama juga, ya, karena kalau kerjasama tuh kelihatan gitu ya, kelihatan. Tapi biasanya kalau di New LMS biasanya di random juga gitu soalnya, ya, di random juga soalnya. Jadi kan kalau kalian berhadapan pun pasti itu tidak bisa mengerjakan bersama-sama, karena kalau random soal berarti kan urutan soalnya kan bisa beda-beda, bahkan urutan jawaban jangan sampai saling tukar juga jawaban gitu. Nomor ini A, padahal urutan soal dengan urutan jawaban bisa berbeda kan, jangan sampai gitu ya. Dan nggak bisa juga bekerja sama karena biasanya settingan waktunya cepat gitu ya. Jadi nggak ada insentif kalian itu bekerja sama karena akan menurunkan waktu ya, kayak kemarin ya, antara siapa tuh Dewa Kipas ya dengan siapa tuh itu kan ada waktu loh ternyata ya, main catur itu ternyata waktu kan ya, dia menang waktu, menang ini ya, nggak ada siaran langsungnya segala gitu kan. Nah kalian tuh nanti bisa berpacu dengan waktu juga gitu ya. Makanya jangan, lebih baik kita confident dengan kemampuan kita ya, jangan bekerja sama dan seterusnya. Insya Allah kalau ujian itu kan sebenarnya perayaan dari belajar kita. Kalau kita belajarnya on the track gitu ya, nanti ujian itu bisa lah. Itu ya, itu harus seperti itu, harus berpikirnya optimis gitu, jangan wah sampai tegang ya. Ini itu dari saya di kelas ini, mungkin saya sampai pertemuan 7. Minggu depan saya puas nanti move ke kelas 1 lagi. Sekian. Kalau Baik, tidak ada pertanyaan. maaf ya. Pak, untuk materi UTS-nya berarti acuan babnya ada di LMS ya Pak? Ya, di LMS. Ya. Oke. Lalu ini paper-papernya kan sudah saya share kan? Ya, sudah Pak. Ya. Ini kan analisa, mau soal pilihan ganda, benar salah atau apa, itu analisa. Ya, kalian coret-coret misalnya bagaimana pengaruh G ke Y, itu kan kalian harus tahu ya. Jadi jangan hanya tebak kancing atau apa gitu kan, walaupun pilihan ganda. Itu kan bentuk soalnya. Bentuk soalnya betul pilihan ganda, tetapi soalnya harus dianalisa, ya iya. Itu kan hanya hasilnya kan yang kita supaya efisien gitu kan. Ya, kalian harus bisa menganalisa. Makro itu adalah analisa ya. Biasanya dulu sih saya jarang pilihan ganda atau apa gitu kan. Tetapi mau gak mau dengan COVID ini kita harus melakukan bentuk soal seperti itu ya. Kalau esai semua kan nanti susah nanti ya. Ada sih pernah saya ekonometrika, saya ngajar ininya esai gitu ya. Tapi kan dikontrol satu-satu. Enggak, ini dalam 5 menit kerjakan ini. Di-scan jawabannya, bisa juga seperti itu. Ya. Nah, itu ada kemungkinan bisa seperti itu, tapi akan kita coba ya gunakan teknologi juga gitu untuk bisa. Ya. Paper-paper dibaca ya. Dibaca, dipahami ya. Terus dibuat misalnya flowchart atau apa untuk mempermudah pemahaman kalian ya. Karena makro itu sebenarnya saya ngajar makro ya, dan saya senang makro ya dari dulu, ekonometrika gitu ya, ekonomi lah semuanya saya senang, dan saya
senang untuk mencatat ya hal kecil gitu. Ya. Lalu ini Pak, untuk tugas UTS Pak, itu berarti deadline-nya sebelum UTS ya Pak ya, harus dikumpul ya Pak. Mungkin nanti bakal saya himpun di Google Drive Pak. Ya, kemarin apa kesepakatan kuliah awal saya lupa tuh. Sebelum UTS ya? Seingat saya sebelum UTS Pak. Ya. Google Drive sebagai ini aja, sebagai sebagai backup. Atau di Nyolames juga mungkin ada dibuat juga bisa kanalnya, tapi di Google Drive aja ya. Oh baik Pak. Oke Pak, pertanyaannya cukup Pak kalau dari saya. Kalau dari saya dari materinya makroekonomi, kalau dari saya pribadi menarik Pak. Kalau dari materi pertemuan 7 tadi di AS ini yang mungkin harus saya pelajari lebih lanjut Pak, karena masih ada beberapa yang belum paham Pak. Gitu Pak. Kalau dari saya. Ya, ujung-ujungnya gini loh ya. Sekarang itu masalah ekonomi itu orang berpikir berkutat. Input output naik. Ekonomi itu sebenarnya masalah supply loh. Kalau nggak berproduksi, output ini bisa jadi disumbangsi oleh import kan. Benar nggak? Konsumsi itu oleh import. Kita berkonsumsi, C naik. Tapi kalau konsumsinya handphone Cina, yang menikmati output kan orang sana. Jadi intinya adalah di AS ini ya. Oke. Walaupun demand juga bisa sebagai faktor ya untuk bisa mendrive dalam jangka pendek. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kepada Tuhan Yesus. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.